Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih, air anget terutama. Jangan lupa makan sayur dan buah. Jangan lupa makan 4 sehat 5 sempurna. Jaga kesehatan kalian ya, jangan lupa olahraga gitu kan. Jangan lupa cuci baju terus. Jangan kalau baju hari ini dipakai, besok dipakai, besoknya dipakai terus sampai sobek-sobek ya. Kayak temenku, aku punya temen yang kayak gitu. Yang jelek gitu loh. Hari ini dipakai, besok masih dipakai terus gitu sampai lusuh gitu. Mungkin biar keren, biar kayak kalau jeans kan kalau ada garis-garisnya tuh yang bertahan lama itu kan mungkin bisa dijual lagi dengan harga mahal. Nah mungkin bajunya dia akan dibuat seperti itu, kita nggak tahu ya, wallahu alam. Konten kali ini sangat menarik saudara-saudara, karena kita berhubungan dengan seks lagi, hal yang tabu lagi kita perbincangkan. Tapi ingat, jangan menaruh hati di sini, jangan tersinggung dengan konten ini, jangan mudah menyimpulkan ketika kalian melihat konten ini. Lebih baik kalian kalau habis lihat konten ini kan pikirannya agak kebuka dikit tuh, otakmu kan rada melekek siti gitu kan. Habis itu kalian isi-isi dengan isi-isian kayak lagu. Kalian isi dengan baca jurnal atau tanya ke dokter, tanya ke seksolog yang lebih oke dalam bidangnya. Nah itu nggak apa-apa gitu. Oke, kita akan membahas tentang ini, alasan cewek menolak untuk seks. Bisa ya cewek menolak untuk seks? Bisa ya. Itu kenapa kalian nek nyol udah pinter-pinter ya Ra? Karena cewek-cewek itu juga bisa nolak gitu loh. Coba kita obrolin ini ke dua manusia dewasa, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah ya. Jangan bahas tentang pacarannya, karena kalau pas pacaran kalian meh kentu, meh kempret, meh piye karepmu, meh jungkir balik pun aku rak peduli, urus-urusanmu ya kan. Kalau kalian sudah mau melakukan itu kan berarti kalian harus menerima apapun resikonya gitu ya. Kalau kalian belum nikah tapi masih pacaran, ya iyalah, masih pacaran terus kalian melakukan hubungan seks gitu kan, berarti kalian sudah tahu konsekuensi paling buruknya apa dan kalian bisa menerima. It's okay gitu loh, aku nggak masalah, aku tidak pernah melarang kalian untuk melakukan hubungan seksual ya kan, karena itu beranak pinak, ngapain dilarang gitu kan, asal kue kuat biayani gitu ya, rak sambatan gitu nggak masalah. Oke, kita langsung lanjut ke konten. Alasan cewek menolak hubungan seks. Yang pertama adalah karena cewek itu pusing ya. Pusingnya cewek itu kalau ditanya, aduh aku pusing. Pusingnya gimana? Nyut-nyutan, sakit, cekit-cekit, senut-senut, apa gimana kan, macam-macam. Ada juga cewek yang mungkin migrain atau vertigo. Pokoknya penyakit kepala itu sungguh mempengaruhi mood kita. Kalau orang-orang bilang itu seks itu buat cewek bisa menghilangkan rasa sakit. Ketika cewek itu mencapai orgasme, itu bisa mengurangi rasa sakit. Misal kayak jempol muncul, bukan jempol muncul, apa kuku jempol lepas gitu kan, senut-senut gitu, itu tuh seketika tuh bisa berkurang sakitnya, kayak seolah-olah tuh kita lupa akan sakit itu gitu, tapi sementara nggak terus kue dibacok apa ditusuk-tusuk jelep-jelep terus nggak merasakan sakit tuh enggak ya, itu tolol ya. Nek pikiranmu sampai mbak berarti kalau cewek lagi main berarti ditusuk-tusuk nggak sakit ya, kue goblok, ngerti, utek murak dinggo ya, mending digoreng we nggo mangan sak kampung ya kan. Begitu. Yang pertama itu karena pusing, makanya dia menolak untuk seks, karena kalau pusing mungkin tiduran aja bisa berasanya dunia muter-muter gitu kan. Tiduran aja tuh berasa, kalau kamu lagi pusing tiduran disentuh dikit aja tuh muring-muring gitu ya, itu aku. Kalau pusing disentuh dikit langsung nyap-nyap neng dindi gitu kan. Itu alasan pertama. Alasan yang berikutnya itu terlalu sibuk ya kan. Karena kalau di zaman sekarang ya nek rak semeh-sebehmu emang konglomerat ya, duitnya akeh ya, sak karung sak gudang, sugih 7 turunan tapi kue turunan ke 8 gitu kan. Kalau orang tuamu nggak sugih gitu kan, kalau sugih misal kamu dapat warisan gitu kan, ya udah tinggal jalanin, stres-stres kan jalanin kerjaan enak ya. Tapi buat kita-kita yang harus survive dari nol itu kan nggak cukup kalau cuman laki doang yang kerja, kecuali lananganmu ki kerjane senengannya korupsi, nyabet rono nyabet rene, nih pakai kono nih pakai kene gitu kan, mulut manis di sana, mukanya banyak, mukanya kandel gitu kan, nyolong pemerintah. Jadi kalau lakimu kerjaannya kayak gitu mungkin duitnya akan banyak, tapi kalau laki kalian itu kerjaannya masih di taraf wajar gitu ya, seorang laki-laki harus survive, tetap harus jahat, harus licik gitu ya. Aku juga menuntut Marcel untuk kamu tuh harus jahat sama orang gitu kan, tapi dalam taraf wajar itu kayaknya nggak memungkinkan kalau ceweknya nggak kerja. Nah kerjanya cewek itu kan kadang suka ngoyot gitu kan, mungkin karena dia merasa aduh aku udah nikah nih. Kadang ada beberapa pekerjaan yang kalau misalnya kalian udah nikah itu sulit untuk mendapat pekerjaan gitu kan, jadi terlalu sibuk ngurusin apalah, mungkin kalian punya wirausaha yang baru dan sebagainya, akhirnya capek, kayak aduh otakku tuh banyak yang dipikirin, jangan nge-seks dulu gitu loh, ngerti nggak? Daripada nge-seks mending aku ngerjain ini dulu, karena kalau habis seks mungkin dengkolmu gemetar, tidak bisa jalan gitu kan, melakumu jadi pekokokan gitu kan.
Bisa jadi gitu loh. Jadi daripada seks mending aku ngerjain kerjaanku. Kadang ada beberapa wanita yang berpikir seperti itu karena saking sibuknya, saking kerjaannya banyak. Mungkin dia pagi harus ngurusin pembukuan, ngurusin nota, ngurusin apa, siang harus masakin suaminya, atau sorenya harus jemput anaknya sekolah, nganterin les, ngajari PR. Nah ibu-ibu ngajari PR anak, ngeri woi. 1 tambah 1 berapa? Kamu gak bisa, tak culek matamu gue pensil. Dulu soalnya aku digituin sama mamahku waktu SD. Aku tapi nggak tahu soalnya apa. Kayak gitu ya, karena terlalu sibuk. Jadi semangat buat para ibu-ibu di luar sana yang udah punya anak dan berumah tangga tapi masih tetap kerja. Kalian hebat, luar biasa. Alasan yang berikutnya adalah karena terlalu letih, terlalu capek. Karena mungkin tadi kerjaannya banyak, terlalu sibuk, aktivitas di luarnya banyak, mungkin aktif sosialita gitu kan, atau aktif PKK, atau aktif kumpul sana kumpul sini gitu, ngerasani wong gitu, yang setiap hari pakai high heels, terus kan capek ya, apa ki jenenge betisnya uraten varisesen gitu kan, jadi terlalu capek, letih, kayak aduh aku nggak mampu menahan semua ini gitu, kayak kalau mau ML tuh aku ki meh turu ngono loh. Jadi kadang suami pas ngajak main tuh kayak aku tuh capek gitu, daripada aku main kok debok pisang meneng tok ya kan, mending ojo sih gitu. Makanya cewek tuh lebih baik menolak gitu karena saking capeknya. Mungkin dari pagi dia udah kegiatan di luar gitu kan, menghadiri pertemuan-pertemuan, atau mungkin siangnya kemana, sorenya kemana, belum ngurus rumah tangga, mungkin di rumah nggak ada pembantu juga, harus nyuci baju, ngepel, nyuci piring. Biasanya yang letih ini tuh kalau dia punya anak atau ibu-ibu yang masih punya anak beberapa dan nggak ada pembantu, dan anaknya itu masih kecil yang meri-meri, kok aku ngomongnya meri tuh, soalnya aku kalau ngatain ponakanku gitu, meri-meri, masih kecil-kecil, yang gelitis, ngerti gelitis rak sih, kayak suka jatuhin barang, ngelemparin bola. Ponakanku yang pertama masih kecil, mungkin dia sekarang nggak inget karena dia sekarang udah SMA ya, udah tahu malu gitu kan. Sekarang kalau sama tantenya tuh kayak orang asing gitu ya, udahlah bodo amat juga aku. Dulu waktu kecil tuh aku masih inget ceritanya, dia tuh ada kayak dipan, bifet gitu toh, terus kan ada vas-vas gitu yang kaca-kaca gitu banyak, dilemparin pakai bola gitu, pecah kabeh. Istimewa tenan ya. Kamu kalau sadar ya dulu kamu nakal banget nang. Ya kadang ibu-ibu kan harus ngurus hal-hal itu, apalagi kalau nggak punya pembantu atau nggak punya orang yang dibuat bantuin di rumah kayak gitu. Makanya dia lebih sering merasa capek dan harus nurutin seks suaminya malam-malam pulang kerja, yang aku pengen ya wis nyoh gitu, ngangkang tok itu kan nggak enak ya, kamu kayak main mama debok pisang gitu loh, diem tok gitu kan. Nah disitulah pentingnya komunikasi gitu ya, cewek-cewek juga harus ngobrol dan cowok-cowok juga harus pengertian, pokoknya saling mengerti dan komunikasinya harus terjaga walaupun ketika mau seks gitu loh ya, jangan kalau terus ditolak ngamuk, ngerti lah lanang-lanang ya. Kalian para suami itu juga harus mengerti, ibu rumah tangga tuh tidak sesimpel yang kalian pikirkan, cuman umbah-umbah tok ngonconi anak ya kan. Mbok pikir kalau anak udah umur-umur mau beranjak gede gitu terus pertanyaannya aneh-aneh gitu, mbok pikir kalau mikir tuh tidak membutuhkan tenaga, bapak-bapak ya kan. Jadi harus saling pengertian, harus dikomunikasikan antara dua belah pihak. Yang namanya seks itu kan nggak mungkin cuma satu doang, yang lainnya terpaksa gitu kan, enggak ya. Kue kan rak bayar lonte tosu. Lanjut ke alasan berikutnya. Alasan yang selanjutnya cewek menolak untuk seks adalah cewek ini tidak merasakan orgasme. Mungkin mainnya kurang enak, mungkin suaminya yang penting isik-isik cerot metubar gitu kan, tapi tidak memperdulikan keenakan istrinya. Keenakan? Klimaks istrinya tuh tidak memperdulikan, yang penting aku keluar aja, tapi aku tidak memperdulikan istriku ini klimaksnya di mana. Kayak mungkin lagi hubungan seksual gitu kan, si suaminya awalnya ngegas kenceng, istrinya baru panas, lagi panas, suaminya udah mau keluar. Nah istrinya ini kan belum puas ya, itulah karena mungkin istrinya bisa jadi tidak merasakan orgasme, jadi nggak mau diajak seks lagi gitu. Atau mungkin juga suaminya memaksakan untuk gaya-gaya yang istrinya sebenarnya nggak suka. Aku pernah tuh dapat cerita, jadi seorang cewek cerita dia udah punya suami, udah nikah, aku lupa udah dikaruniai anak apa belum tuh aku lupa, tapi dia cerita kalau suaminya itu memaksakan untuk trisam. Dan pas tak lihat profil Instagramnya, mereka adalah sosok keluarga yang agamis, pokoknya agamis lah. Itu ternyata suaminya memaksakan istrinya untuk terus trisam gitu, dan kalau istrinya nggak mengiyakan, itu ngancamnya adalah istri itu harus nurut suami gitu loh. Akhirnya mau nggak mau dia harus nurutin, dan waktu tak bilang coba dikomunikasiin mbak, ternyata dia udah pernah komunikasi sama suaminya dan suaminya tetap menolak dan harus memaksakan itu terjadi gitu ya. Jadi buat kalian, ayolah
tolong komunikasinya ya. Istrimu itu manusia bukan hewan ya kan. Kalau hewan nggak bisa ngomong nggak enak, aduh sakit, aku nggak enak gitu, tapi aku tidak menyarankan kalian seks sama hewan loh ya, enggak loh ya, ini cuma perumpamaan aja, cerita-cerita aja biar asik videonya ya kan. Alasan yang selanjutnya adalah cewek ini bosan karena ada di pihak yang meminta terus. Jadi mungkin dia yang minta terus tapi cowoknya nurutinnya dengan terpaksa atau ya udahlah kayak males-malesan gitu, kayak just in case aja, karena si cewek ini akan selalu kayak yuk yang kayak gitu terus. Mungkin dia bosen makanya akhirnya ya udahlah stop aja lah, wong kalau aku minta juga kamu tidak menurutiku dengan enak kok. Mungkin ada yang seperti itu ya, tapi aku sampai saat ini tuh belum pernah menemukan yang seperti itu. Tapi kalau mungkin ada ya semoga kalian lihat dan pasangan kalian lihat gitu kan, biar dibenahi bareng-bareng, biar dikomunikasikan bareng-bareng, karena namanya komunikasi itu penting, itu dipakai di semua segmen, ngerti nggak? Mau kalian lagi makan, mau kalian lagi di kamar, mau kalian lagi di kamar mandi ya kan, mau kalian lagi di kerjaan, mau kalian lagi bekerja di dalam tim, mau kalian kerja individu, apapun komunikasi itu penting ya kan. Alasan yang terakhir adalah karena cewek ini bosan melakukannya. Nah, di poin yang ini itu namanya fetish itu diperlukan, itu namanya variasi itu diperlukan. Kenapa waktu itu aku sempat bikin yang fetish yang lagi viral itu, siapa namanya? Bungkus apa namanya? Yang bungkus kain jari itu loh. Ketika kamu menyalurkan fetishmu itu tuh harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, antara kamu yang ingin menyalurkan dan orang yang akan tersalurkan fetishmu. Ketika dua-duanya itu sama-sama seneng, sama-sama cocok, sama-sama tidak menolak, dan sama-sama seneng, nyaman, enak, oke lah, mesti nggak ada yang terpaksa, nggak ada yang tersiksa, dan sama-sama menikmati itu nggak masalah. Tapi di kasus yang itu kan yang satunya senang terpuaskan, tapi yang lainnya enggak. Nah itu yang bahaya. Tapi sebenarnya fetish itu juga diperlukan di dalam hubungan intim, dalam hubungan suami istri. Karena apa? Karena itu akan terciptanya variasi seks gitu loh. Dan aku pinter banget ya nek ngomongnya hubungan seks ya. BTW tadi malam mamaku nyuruh aku nikah loh. Gila nggak? Suka nggak habis pikir gitu sama mamaku. Yaudah Tatil, kamu tahun depan tahun ini nikah. Kayak semudah itu gitu ngomongin nikah. Oke, kita lanjut ke seks itu tadi ya kan. Jadi ketika kalian sudah menambahkan unsur variasi ke dalam seks, hubungan seks suami istri itu tadi, mungkin di hari pertama WOT atau man on top gitu kan, besoknya di doggy, atau besoknya mungkin kalian udah mencoba semua variasi gaya sampai yang cicak-cicak di dinding gitu kan, sampai gelesat-gelesat di bawah, sampai di kolong kasur. Mungkin kalau kalian masih bosan dengan itu, bisa pakai alat, tambahan alat. Aku sempat bikin videonya juga, ada beberapa alat untuk jadi bikin variasi di seksmu gitu kan, bisa pakai itu. Kalau itu masih bosan juga, mungkin tempatnya dirubah, yang biasanya cuma di kasur putih, coba spraynya diganti, coba cat kamarnya diganti, atau warna lampunya diganti. Atau kalau masih bosan juga, pindah, jangan di kamar, di dapur ya kan, di kamar mandi gitu, di ruang tamu, yang jelas itu kan rumah kalian gitu loh, itu privasi kalian. Dan jangan lupa kunci pintu, hati-hati HP kalian, siapa tuh lagi nelpon orang gitu kan, hati-hati itu ya. Jadi sebenarnya kebosanan itu juga salah satu faktor untuk cewek itu nolak hubungan seks. Sebenarnya ini nggak cuman cewek doang, cowok juga bisa nolak. Tapi inti dari semuanya adalah komunikasi. Coba dikomunikasiin dulu, kamu maunya gimana, kamu nyamannya gimana, enaknya gimana, dirembuk bareng itu justru lebih enak gitu kan. Siapa tahu alasan cewek menolak untuk seks, mungkin dia lagi ini keputihan gitu kan, macam-macam sebenarnya alasannya. Jadi intinya adalah komunikasi itu penting dan saling terbuka, apalagi kalian udah suami istri. Nah ini loh, hal-hal kayak gini tuh tidak kalian dapatkan di sekolah, ngerti nggak? Wahai para bocil-bocil bangsat di luar sana, ngerti nggak? Kalian nggak ngerti kayak gini terus pengen pacaran, terus udah manggil ayah bunda, besok kita nikahnya di sini, rumahnya begini, nanti kita anak kita bla bla. Kok ngene kok rak paham, ngerti rak? Kok bosan sih? Udahlah kita putus aja matamu, mbok kira nikah terus pedot gampang ya kan? Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa cek description box. See you in the next video. Bye.